Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Sabni Ramadan. Saya dari Prodi 2 Studi Agama. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan antara perbedaan media cetak, televisi, dan radio. Kita masuk ke pengertiannya dulu. Media cetak merupakan media penyampaian informasi yang memiliki manfaat dan berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang disampaikan secara tertulis dan bersifat statis, serta mengutamakan pesan-pesan visual. Media ini terdiri dari lembaran kertas dan sejumlah kata, gambar, sejumlah foto dengan tata warna dan halaman. Baik, kita masuk ke pengertian televisi. Televisi adalah alat teknologi dan komunikasi jarak jauh yang menggunakan media gambar dan media suara. Kita bisa melihat gambar dan mendengar suara penyiar televisi, tetapi tidak bisa berbicara dengan mereka. Lalu, ada kelebihan dan kekurangan televisi. Kelebihan yang pertama merupakan sumber informasi. Jadi kita bisa tahu informasi terbaru, baik informasi yang berada di dekat dengan tempat tinggal kita maupun yang jauh. Yang kedua merupakan hiburan, khususnya ya untuk anak-anak, dan juga bisa merelekskan pikiran kita. Yang ketiga, dapat menambah wawasan. Dengan melihat televisi, kita bisa menambah ilmu, pelajaran, dan wawasan baru yang hal-hal baru bagi kita. Yang keempat, bersifat langsung dan nyata. Biasanya televisi menyiarkan berita-berita yang sedang terjadi saat ini dan memang benar-benar terjadi atau nyata berita tersebut. Yang kelima, dapat menyajikan peristiwa yang sebenarnya. Lalu kita masuk ke kekurangan. Kekurangan televisi yang pertama yaitu biaya produksinya mahal. Maksudnya pada pengiklanan produk-produk barang di televisi yang harganya cukuplah mahal. Yang kedua, dapat menimbulkan rasa malas. Jadi jika sudah menonton televisi yang cukup lama, itu akan menimbulkan rasa malas untuk melakukan segala hal. Yang ketiga, tayangan kekerasan dan perilaku negatif lainnya yang dapat mudah ditiru oleh penonton, yaitu seperti menonton film-film yang isinya tentang perkelahian dan yang isinya membangkang terhadap perintah orang tua yang akan ditiru oleh penonton, dan khususnya untuk anak-anak kecil. Lalu yang keempat, sangat bergantung pada aliran listrik. Biaya listrik akan sangatlah mahal jika menonton televisi terlalu lama, dan jika televisi sudah tidak ditonton atau sudah tidak digunakan, maka sebaiknya dimatikan. Lalu yang selanjutnya, radio. Radio adalah alat teknologi dan alat komunikasi satu arah untuk menyampaikan pesan, baik meliputi berita, informasi, dan hiburan kepada masyarakat dengan jangkauan yang luas. Radio hanya dapat mengeluarkan suara saja. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan radio. Kelebihan yang pertama yaitu sebagai sumber informasi. Jadi sama halnya seperti televisi, kita bisa tahu informasi-informasi yang sedang tren, yang sedang terbaru pada saat ini. Lalu yang kedua ada hiburan. Dengan mendengarkan berbagai macam musik dan mendengarkan berbagai macam cerita yang diceritakan oleh para penyiar radio. Lalu yang ketiga, dapat menambah wawasan. Lalu yang keempat, tidak membutuhkan banyak biaya dan sederhana. Jadi radio ini sangatlah hemat biaya dan tidak terlalu menguras banyak aliran listrik. Jadi tidak terlalu besar nanti kita bayaran listriknya. Lalu yang kelima, lebih praktis dan fleksibel. Jadi radio ini lebih praktis dan fleksibel yang bisa dibawa kemana-mana. Bahkan pada zaman sekarang pun radio itu terdapat pada setiap handphone. Lalu kelebihan yang terakhir yaitu dapat digunakan untuk mendengarkan siaran jarak jauh. Lalu di sini ada kekurangan. Kekurangan radio yang pertama yaitu tidak ada gambar, visual, dan hanya berbentuk suara.
Jadi kita hanya bisa mendapatkan informasi hanya lewat suara saja dan hanya dibayangkan saja. Yang kedua, siaran yang tidak dapat ditarik ulang. Jadi siaran yang sudah berlalu itu tidak bisa diulang kembali. Beda halnya dengan televisi. Jadi jika kita ketinggalan channel di TV pada channel ini, maka di channel lainnya biasanya bisa ditemukan kembali. Yang ketiga, terkesan jadul dan kurang diminati oleh kalangan anak muda. Jadi khususnya anak-anak zaman sekarang itu sudah sangatlah jarang sekali yang menyukai radio, bahkan yang mendengarkan radio pun sudah jarang sekali. Dan kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu untuk mencari informasi itu lebih sering lewat Google, YouTube, pada intinya lebih sering lewat media online. Yang terakhir, rentan mengalami gangguan sinyal. Jadi ketika sinyalnya buruk, terutama pada musim hujan, maka suara pada radio pun itu tidaklah jelas. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan radio. Lalu channel televisi yang bagus untuk para mahasiswa. Jadi menurut saya sendiri ini yang pertama, Trans 7. Channel ini sangatlah bagus sekali untuk menambah ilmu dan wawasan bagi kita. Yang kedua ada TV One. Channel ini sangatlah bagus, yaitu agar kita bisa tahu ada berita terupdate apa sajakah pada hari ini. Lalu yang terakhir ada Net TV. Channel ini sangatlah bagus karena banyak sekali hiburan, musik, dan konten-konten yang menarik untuk anak-anak muda zaman sekarang. Lalu channel radio yang bagus untuk para mahasiswa. Menurut saya yang pertama Hard Rock FM. Channel ini sangatlah bagus karena menawarkan berbagai jenis siaran yang cukup menarik bagi anak muda dan dibawakan secara langsung oleh generasi milenial yang mengangkat topik atau isu up to date. Yang kedua ada Female Radio. Channel ini sangatlah bagus dan channel ini pun khusus untuk menyajikan berbagai informasi tentang perempuan. Yang ketiga ada Kiss FM. Channel ini sangatlah bagus karena menyajikan informasi dan program musik yang tepat untuk pendengar dewasa, muda, dan keluarga. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.